Kita akan mulai dari satu realitas atau kenyataan bahwa umat Katolik, orang Katolik itu mendoakan arwah. Gereja Katolik mengajarkan bahwa kita perlu mendoakan arwah. Bukan harus ya, tapi perlu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Anda tidak mau mendoakan arwah ya juga tidak apa-apa gitu. Yang apa-apa adalah kalau Anda menyatakan mendoakan arwah itu salah. Itu yang apa-apa, itu yang tidak klop. Jadi kalau Anda seorang Katolik, Anda perlu mengerti ajaran Katolik itu memang mendoakan arwah. Landasannya apa? Kita akan bahas sebentar lagi. Kita akan mulai dari mengapa gereja Katolik, umat Katolik mendoakan arwah. Dan rupanya di dalam pengajaran gereja yang termaktub di dalam katekismus, yang disingkat KGK dalam bahasa Indonesia, katekismus gereja Katolik, yaitu pada nomor 1032, kita menemukan jawabannya. Kenapa gereja Katolik mendoakan orang yang sudah meninggal? Yang kita doakan terkhusus adalah pada saat 2 November ya, ketika kita merayakan peringatan arwah semua orang beriman. Lalu juga pada saat hari kematian orang yang meninggal, atau juga hari-hari yang lain secara bebas setiap hari pun tidak ada persoalan. Kita lihat KGK 1032. Beginilah bunyi pengajaran gereja. Sudah sejak zaman dahulu gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawakan doa dan terutama kurban ekaristi untuk mereka, supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Hal pertama, lihat pada warna kuning bahwa sejak zaman dahulu gereja membawakan doa dan terutama kurban ekaristi. Kok sejak zaman dahulu? Maksudnya apa? Ada banyak bukti bahwa Bapak Gereja itu mengajarkan supaya umat mendoakan orang yang sudah meninggal. Satu contoh yang langsung ketemu saja, tidak usah mengutip mana-mana, tapi ini satu contoh yang langsung ketemu adalah contoh mengenai Bapak Gereja Agustinus. Bapak Gereja Agustinus itu juga membahas mengenai mendoakan arwah karena kaitan dengan mamanya yang bernama Monica. Pada saat itu, Monica itu membawa sajian-sajian ke makam pada saat mendoakan arwah. Karena memang rupanya orang Romawi pada zaman kuno juga punya paham kira-kira mirip seperti beberapa suku di Indonesia atau beberapa adat dan atau mungkin malah hampir semua adat bahwa orang mati itu masih bisa makan, maka kita yang hidup menghidangkan hidangan-hidangan. Saya jumpai sekurang-kurangnya dua yang saya kenal dalam tradisi Tionghoa, tapi yang murni ya. Jangan yang sudah kecampuran ajaran Katolik. Kalau yang murni itu konsepnya menyediakan makanan, nanti engkong datang yang sudah meninggal dan engkong makan. Yang kedua, saya kenal juga dalam adat atau kebudayaan Jawa, adat saya sendiri. Itu juga sama, menyediakan makan, sajen, kalau bahasa Jawa bilangnya sesajen. Sesajen itu sebenarnya sajian, tidak selalu kepada setan atau roh jahat, tapi sajian itu sesajen ya. Nanti konsepnya adalah eyang akan datang yang sudah meninggal itu dan menikmati pisang, menikmati ayam, apapun yang dihidangkan. Nah itu konsepnya. Nah kembali ke soal menikah. Nah pada zaman itu tahu